Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya. Kita masuk kembali bertemu di program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, tetap lewat pelajaran berseri Rahasia Hidup Diberkati. Ini memasuki video yang ke-9. Saudara, orang diberkati oleh Tuhan itu justru lewat perilaku kehidupan kita sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Itu akan diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun lewat berkat-berkat yang tak ternilai, yang punya nilai kekekalan, yaitu berkat rohani hingga keselamatan di dalam hidup kekal keluarganya semuanya. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 39 dan 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan akan senang kepada saudara dan saya ketika Anda menunjukkan perilaku yang sesuai dengan perintahnya, perilaku perbuatan yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan, yaitu kasihlah sesamamu manusia, karena sesamamu manusia itu pun juga adalah orang yang aku kasih, karena dia juga umat ciptaanku. Oleh karena itu, mulai belajar mengasihi orang lain, mulai belajar menaruh hormat kepada orang lain, dan berperilaku yang penuh dengan belas kasihan, penuh hormat kepada orang lain adalah salah satu yang Yesus Kristus Tuhan sukai saudara dan saya melakukan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini, masyarakat yang beraneka ragam ini, baik secara usia, baik warna kulitnya, baik keyakinan kepercayaan agamanya, maupun status sosial ekonomi mereka. Oleh karena apa yang engkau lakukan itu tadi adalah menunjukkan betapa engkau mengasihi Yesus yang adalah Tuhan yang tidak nampak tetapi dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, ada begitu banyak orang berkata, Tuhan, kalau aku mengasihi diriku sendiri, aku bisa. Itu gampang. Tetapi ketika aku harus mengasihi orang lain seperti diriku sendiri, rasanya sulit. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini justru kita punya judul yang sangat istimewa, yaitu keluarga adalah tempat Tuhan mengajarkan kasih kepada kita. Tuhan pakai keluarga kita masing-masing sebagai satu tempat untuk mengajarkan kasih kepada saudara dan saya. Sehingga lewat kasih yang begitu mudah saudara lakukan, jarang sekali orang mengasihi keluarga itu boleh gagal. Kita akan dibawa kepada kasih yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu mengasihi sesama yang lain.
Mungkin sesama yang lain mula-mula adalah orang-orang yang bisa mengerti tentang kita, orang-orang yang bisa juga menyenangkan hati kita, walaupun mereka tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Nantinya juga Tuhan akan angkat lagi kepada tingkat kasih yang lebih tinggi, yaitu kepada orang lain, sesama yang lain, yang bukan keluarga kita, tetapi malah menjadi musuh hidup saudara dan saya. Saudara, bukankah di dalam keluarga ada papa, ada mama? Orang tua kita sendiri. Kita punya bapak, kita punya ibu. Sulitkah untuk mengasihi mereka? Jawabnya pasti tidak. Kenapa? Karena setiap anak menyadari bahwa aku dikandung dalam kandungan rahim ibuku 9 bulan 10 hari. Papa mamaku telah berjuang mati-matian sehingga aku memiliki masa depan yang seperti ini. Sehingga aku adalah anak yang tahu betapa banyak hutang budiku kepada bapakku, kepada ibuku sampai dengan hari ini. Dan aku tahu dengan segala apa yang terbaik yang aku bisa berikan kepada mereka berdua, hutang budiku tidak pernah akan bisa aku lunasi. Saudara, Tuhan ajar kita yang pertama untuk mengasihi kedua orang tua. Kita dididik oleh Tuhan di lingkungan di mana semua orang mengasihi kita. Dan kita hanya diminta membalas kasih sayang yang kita sudah terima dari mereka. Tentunya ini adalah kasih yang sangat mudah dan kemungkinan kita berhasil sangat besar karena kita mengasihi orang yang kita terlebih dahulu menerima kasih sayang dari mereka. Oleh karena itu, Tuhan tempatkan kita dan Tuhan pakai keluarga kita sebagai tempat untuk melatih, mengajarkan kasih kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun menyedihkan sekali ketika kita banyak melihat anak tidak hormat kepada orang tua, dan ketika dia sukses, orang tua tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya. Padahal orang tua kita masing-masing semasa kita masih kecil, mereka telah berjuang mati-matian. Jarang sekali apa yang menjadi kebutuhan kita mereka menolak dan mereka menghindar. Tetapi di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah-tengah kebodohan mereka, di tengah-tengah kesederhanaan mereka, mereka selalu berjuang untuk menyediakan segala yang kita butuhkan, yang kita perlukan demi masa depan kita sebagai anak yang dia cintai. Tetapi sekarang, setelah mereka mulai tua, kondisi fisik mereka mulai menurun, dan kita mulai semakin kuat dan semakin diberkati menjadi orang yang sukses. Apa yang saudara dan saya lakukan atas mereka berdua yang sudah menjadi orang yang hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kita? Bukankah mereka adalah pahlawan yang luar biasa yang telah memberikan jasanya, hidupnya kepada setiap anak-anak mereka? Saudara, hati-hati. Orang tua dipakai oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di dunia yang kelihatan. Lihat apa yang dilakukan oleh Ishak ketika Ishak didatangi oleh oleh Yakub yang menipu Ishak. Yakub berkata, "Aku adalah Esau anakmu." Oleh karena Ishak lebih mengasihi Esau, karena Ishak sering makan daging hasil buruan Esau. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak berkata kepada Yakub, "Anakku, mana daging hasil buruanmu yang sudah engkau olah? Dekatkanlah kepadaku supaya aku makan daripadanya dan aku memberkati engkau." Saudara, artinya apa? Artinya
Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya ketika kita sebagai anak akan dengan hati sukacita, dengan rela, dengan ikhlas, dan penuh dengan kasih sayang, jerih lelah kita, keringat kita, hasil kita bekerja mencari buruan, mencari rezeki, itu boleh dinikmati di dalam hidup orang tua kita. Maka pada saat seperti itulah persembahanmu, keikhlasanmu yang menyerahkan, mempersembahkan keringat hasil jerih lelahmu boleh dinikmati oleh kedua orang tuamu. Maka pada saat itulah engkau akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah, baik jasmani maupun teristimewa yang rohani di dalam hidup keluargamu. Saudara, di dalam rumah ada saudara. Sulitkah kita mengasihi kita punya saudara? Adalah sesuatu yang gampang sekali untuk kita bisa menjalankannya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa dengan sesama saudaraku sekandung, bukankah aku dan dia dan dia dan dia itu boleh tinggal di dalam rahim mamah yang sama. Kami lahir dan kami dipelihara, dirawat oleh kedua orang tua yang sama. Kami menikmati makanan kami dengan lauk yang sama. Kami tinggal di dalam rumah dengan atap yang sama. Kalau kebetulan kita terlahir dari keluarga yang sederhana, lauknya sederhana, kita nikmati pindang, ikan asin, dan lain sebagainya dengan menu yang sama. Pada waktu hujan, mungkin kebocoran, karena kita tinggal di dalam atap yang sama. Segala kenangan semasa kecil itu akan indah ketika kita dewasa. Segala kesengsaraan itu akan menjadi kenangan yang indah ketika Tuhan sama-sama memberkati kita menjadi anak-anak yang sukses. Dan itulah berkat Tuhan, kasih persaudaraan, justru ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sukar semasa kita kecil, itu akan membuat kita akan menjadi semakin dekat, semakin erat tali persaudaraan kita dengan sesama saudara sekandung. Saudara, Tuhan pakai tempat, yaitu keluarga, untuk mengajarkan kasih kepada sesama yang lain. Saudara, namun apa yang seringkali terjadi, jangan itu terjadi di dalam hidup keluarga saudara, jangan itu terjadi di dalam hidup anak-anak saudara. Kenapa? Karena seringkali ada cerita-cerita yang menyedihkan. Mereka berkata, Pak Roni, dulunya kita semasa masih bujang, kami pun juga rukun, Pak. Namun saat kami berkeluarga masing-masing, kerukunan ini mulai luntur. Karena apa? Masing-masing punya istri, masing-masing punya rumah tangga sendiri, sehingga kita mulai akan berpikir kepada keluarga kita masing-masing. Saudara, berjuang untuk keluarga masing-masing tidak salah, tetapi menjaga kondisi kerukunan mula-mula yang Tuhan telah karuniakan kepada hidup saudara bersama dengan saudara sekandung adalah sesuatu yang selalu penting. Saudara, masuknya istri, masuknya pasangan hidup yang lain sebagai orang luar menjadi bagian hidup keluarga kita memang bisa mengkacaukan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terjalin. Tetapi pernikahan orang Kristen, pernikahan orang Katolik bukanlah yang demikian. Masuknya orang lain mengacaukan, bukan itu. Tetapi masuknya orang luar ke dalam hidup keluarga kita berarti yang pertama menambahi jumlah bilangan keluarga kita menjadi semakin banyak. Kita bertambah dengan pasangan hidup kita bertambah dengan jumlah bilangan keluarga para besan. Dengan bertambahnya jumlah yang semakin banyak, itu pula akan ditandai dengan bertambahnya sukacita, semarak sukacita yang Tuhan karuniakan kepada setiap pribadi kita. Oleh karena itu, kasih menjadi salah satu yang membuat damai sukacita ini boleh terjadi, karena memang
Tuhan ajarkan kita melakukan kasih kepada sesama yang lain lewat pertama keluarga kita yang sudah kompak ini tadi. Lewat pertama keluarga kita yang sudah rukun dengan tali kasih persaudaraan. Mulai ditambahi dengan satu orang yang menjadi orang luar dan menjadi bagian hidup dari keluarga kita. Itu akan menambah sukacita. Dan semuanya itu boleh terjadi jika engkau dan saya mulai dengan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan yang kedua ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena ketika kita melakukan kasih kepada sesama manusia, sesungguhnya engkau sedang menjalankan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap akal budimu. Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang di acara yang sama. Haleluya, amin.